akibat para ojol demo, ojol Gojek alias Goto, sahamnya turun, harganya turun. Dan apakah ini penyebabnya karena ojol-ojol demo THR hingga menyebabkan harga saham dari ojol Goto alias Gojek Tokopedia atau Goto lah ya, Goto ya, itu turun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, yang mungkin kali ini efek dari my bro demo minta THR yang mana diumumkan beberapa hari ataupun beberapa waktu lalu hingga kejadian hari Senin kemarin tanggal 17 Februari 2025 yang mengakibatkan para ojol-ojol ikutan demo, dan demo itu mengakibatkan yaitu saham dari Goto alias Gojek Tokopedia turun drastis, turun banget dan sangat-sangat turun. Dan penyebabnya apa? Gue juga nggak tahu. Apakah ini ada kaitannya dengan demo? Dan bagaimana kelangsungan kehidupan para ojol nantinya di kemudian hari? Apakah masih ada yang bertahan? Ataukah mungkin mencari pekerjaan yang lain? Kebanyakan membuang-buang waktu jalan alias nyender berjam-jam, mengharapkan order masuk tapi tidak masuk-masuk. Dan apabila mengikuti program-program yang ditawarkan oleh aplikator, penghasilan sangat minim, bahkan sering berhutang, gali lubang, tutup lubang dalam kehidupan, bahkan rumah tangga ada yang cerai, ada yang dikejar-kejar dalam pembayaran lainnya, atau sering masuknya notif pinjaman ataupun dengan jaminan BPKB di aplikasi para ojol-ojol, atau bagaimana? Ya, apakah kita masih bisa bertahan untuk 3 atau 5 tahun ke depan? Karena banyaknya para kreator-kreator ojol yang dulunya menyuarakan ojol, yang dulunya bikin konten tentang ojol hingga channelnya besar, lalu meninggalkan ojolnya dan beralih untuk pekerjaan yang lain. Ataupun ojol-ojol mencari pekerjaan lain seperti streamer, seperti joget-joget, nyanyi di pinggir jalan, hanya demi untuk kelangsungan hidupnya, walaupun dihina-dina, dicaci maki oleh rekan-rekan ojolnya sendiri. Yang dulu dia diledekin sama temannya ojolnya sendiri, sekarang ojolnya tuh sendiri berbuat demikian, yaitu meminta-minta uang tip, minta-minta uang parkir, bahkan sampai menyandra barang paket yang nilainya belasan juta. Ya, yang mana tidak amanah, disuruh mengantarkan paket tapi malah ojolnya itu membawa paketnya pulang, memblokir orang penerima yang berharap barangnya diantarkan, ditahan seminggu, alasannya kepepet. Setragis itukah keadaan ojol sekarang? Hingga sampai tragis pun dari pihak pusat aplikator pun mengalami hal yang semikian. Hal yang dirasakan oleh para ojol dengan turunnya perekonomian, turunnya pendapatan, turunnya rupiah yang didapatkan sehari-hari, juga memberikan imbas setelah demo kemarin, demo minta THR, itu imbas pada aplikator ojolnya sendiri, terus khususnya Goto ya, yang mana sahamnya tertekan, turun, sangat-sangat turun. Seperti ini, saham Goto tertekan gara-gara ini. Nah, ini kita bacain ya. Jakartainvestor.id. Saham emiten PT Goto Gojek Tokopedia Tbk tiba-tiba jatuh dari level 80 perak harganya. Goto diparkir minus 3,66% ke 79 perak per sesi 1 perdagangan 18 Februari 2025 hari ini. Ya, mungkin kemarin lah ya, atau
yang juga sesi merupakan level terendahnya dalam sepekan terakhir. Sejumlah 2,1 miliar saham Gotoh ditransaksikan, frekuensinya 9.263 kali dengan nilai transaksi 163,46 miliar. Dalam sebulan terakhir, saham emiten teknologi ini turun 8,14%. Saham Gotoh tertekan usai Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yusril menyatakan adanya tuntutan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para driver ojol-ojol alias ojek online dan taksi online menjadi pekerjaan PR besar pihaknya. Dan PR besar ini kami terkait concern teman-teman driver semua, ojol-ojol semua. Namun saya juga menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojol agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja. Jadi tidak hanya sebatas pemberian soal THR saja, katanya saat menerima para pendemo dari driver ojol di kantor Kemnaker Jakarta Senin 17 Februari 2025 kemarin. Menurutnya, regulasi soal pekerjaan layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita Presiden Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua, ucap Menteri Yusril. Dan regulasi ojol atau pekerja platform sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian untuk dan mengundang sepakat terkait status yang disampaikan, sambung dia. Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol. Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online. Dan itu juga menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana. Sementara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan online ini. Kedepan kita akan membangun regulasi terkait legal standing posisi mereka, status hukum mereka sebagai pekerja bukan mitra. Ini penting sekali, kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu. Bentuk regulasi berupa permen, peraturan menteri boleh, atau PP, peraturan pemerintah juga boleh. Yang jelas harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver, pungkasnya dia. Dan apakah dengan turunnya saham ojol itu berimbas juga dengan demo-demo, dan juga mungkin imbasnya mungkin turunnya pendapatan para ojol-ojol. Mungkin pendapatan ojol-ojol bisa naik dan juga saham ojolnya bisa naik di bursa saham. Apakah demikian? Ya, imbas imbas dari para ojol-ojol nih. Nih lihat nih tangan gua belang ya. Nih ya, belang ya. Nih gara-gara naik ojol nih. Nah, sekarang keputusan ada di tangan kita. Apakah kita masih tetap untuk di jalanan ataukah kita akan mengikuti kreator-kreator ojol yang sudah tidak ngojol lagi? Ya, ini contohnya ya, gak saya contoh nih ya. Dulu ojol susah banget ya mencari penghidupan, pergi pagi pulang tengah malam. Tapi ada satu kreator ojol namanya Bang Paong nih, gue ceritain ya. Sekarang mempunyai kehidupan yang lebih bagus setelah 2 tahun ini. Mungkin mencari pekerjaan yang lain dan juga mau keluar dari zona nyamannya. Atau Juple ya, yang dulu bilang salam satu aspal ini 5 tahun bikin ini ojol, tentang ojol. Nah sekarang udah stop dari ojolnya. Bagaimana dengan jutaan ojol-ojol di sana? Apakah masih tetap bertahan dengan ojol? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Apakah ojol ini bisa bertahan? Apakah tarif makin turun? Apakah banyak orang bilang lebih baik dia nganggur daripada dia ngojol? Atau mungkin apakah perekonomian makin hancur dan mengakibatkan hidup kekeluargaan pun bisa hancur dan lainnya, seperti yang bercerai, istri dipulangkan di kampung, anak
susah bayar uang sekolah dan lainnya, kontrakan nunggak, utang di warung sayur dan lain-lain sebagainya, ya hidupnya kembang kempis seperti Senin Kemis, bakal terpaksa pinjam sana pinjam sini, dikejar-kejar utang dan lainnya. Karena pekerja tidak ada yang lain selain ojol. Apakah harus mencari pekerjaan yang lain atau usaha yang lain? Keputusan ada di tangan Anda, my bro. Apakah Anda akan tetap menjadikan ojol utama atau hanya untuk sampingan aja? Keputusan ada di tangan Anda. Oke? Pokoknya tetap semangat. Assalamualaikum. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.